Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pembangunan sosial, pembangunan paradigma pembangunan sosial dan identitasnya dalam perspektif Islam. Disebutkan pembangunan sosial di Indonesia, perubahan paradigma pembangunan ekonomi ke arah pembangunan sosial tidak dilepaskan dari beberapa aspek yang terjadi di beberapa negara, khususnya di Indonesia. Pada awalnya pembangunan di beberapa negara lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang tinggi. Seiring dalam perkembangan waktu dan perubahan kemudian di dunia, Indonesia mulai mencoba menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi guna meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan perekonomian agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Asumsi Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi dilandasi oleh keberhasilan negara maju dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara guna menunjang kesejahteraan sosial dalam berbagai macam cara yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan pendapatan nasional dan memulihkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pembangunan ekonomi menjadi mainstream pada berbagai sektor kehidupan bernegara yang termuat dalam filosofi pembangunan. Namun, seiring perubahan masyarakat dan pengembangan pendekatan pembangunan mengalami permasalahan dan tersendiri bagi Indonesia, terutama masalah pembahasan hasil dari pembangunan ekonomi tersebut. Masalah pembangunan ekonomi yang telah dihadapi oleh negara-negara berkembang memunculkan permasalahan sosial dan baru akibat jangka yang telah ditentukan. Dalam hal ini, aspek yang dimunculkan dari pembangunan sosial negara pada 7 bentuk, yaitu yang pertama, proses pembangunan manusia yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek inilah yang membuat pembangunan sosial berbeda dengan pendekatan pembangunan yang lain. Yang kedua, pembangunan sosial memiliki fokus berbagai macam ilmu yang berdasarkan ilmu sosial yang berbeda. Yang ketiga, pembangunan sosial lebih menekankan pada proses dan sebuah konsep yang dinamis memiliki ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat tinggi. Yang keempat, proses perubahan. Beberapa narasi terkait realitas kita pada saat ini. Jadi data yang disampaikan oleh World Population Review itu mengungkapkan bahwa kita bermasalah di IQ. Kalau kita bahas pembangunan sosial, IQ orang Indonesia itu rata-rata berada di angka 78,49, sedangkan normalnya itu berada di angka 81 sampai 108. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kita berada di peringkat 11 dari 12 negara yang ada di Asia Tenggara. Apa penyebabnya? Setelah dianalisis, ada tadi salah satu yang disebut materi. Permasalahannya ada di bidang pendidikan. Coba kita ungkap data statistiknya. Berapa jumlah warga negara yang berpendidikan itu ada 67,4 juta. Apa dampaknya? Dampaknya muncullah ketimpangan, muncul kemiskinan, korupsi, nepotisme. Hal ini kemudian menyebabkan kita sulit berkembang. Bayangkan itu kalau uang 271 triliun itu dipakai biaya pendidikan kita, mungkin kita bisa langsung Singapura atau negara-negara yang maju lain itu. Jadi pertanyaan saya terkait dengan pendanaan pemateri dan berbagai macam problematika pendidikan pada saat ini, langkah-langkah atau strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Pertanyaan itu bagaimana langkah yang diperlukan untuk
menyelesaikan atau meningkatkan masalah pendidikan. Pertama itu investasi dan teknologi yang memadai. Peningkatan investasi dalam pendidikan untuk memastikan akses yang lebih luas dan kualitas yang lebih baik. Dana harus dialokasikan secara efisien dan transparan. Yang kedua itu pembangunan kurikulum yang relevan. Memperbarui kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja, termasuk pengetahuan aspek keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Yang ketiga itu peningkatan kualitas pengajaran. Memberdayakan dan mendukung guru dengan pelatihan berkualitas tinggi, dukungan profesional dan insentif yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keempat itu akses dan kesetaraan. Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas bagi semua anak, termasuk kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak berkebutuhan. Yang kelima itu teknologi dan dalam pendidikan. Memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Ini dapat mencakup penggunaan platform dalam pembelajaran daring, pembelajaran adaptif, dan akses ke sumber daya pendidikan melalui internet. Kemitraan yang kuat antara sekolah, keluarga, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mendukung pendidikan holistik anak-anak. Yang ketujuh itu penekanan dan pendidikan inklusif. Memastikan sistem pendidikan mendukung keberagaman dan inklusi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Yang kedelapan itu pengukuran dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi teratur untuk mengukur kemajuan dan menentukan strategi intervensi yang tepat. Yang kesembilan itu pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Mengintegrasikan pembelajaran karakter dan keterampilan hidup, life skill, ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan yang lebih kompleks. Yang ke-10 itu advokasi dan partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat termasuk orang tua dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan. Melalui pendekatan yang terpadu dan komprehensif seperti ini, diharapkan masalah-masalah dalam sistem pendidikan dapat diatasi dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan generasi akan mendatang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari saudara Awaludin. Bagaimana dengan saudara Taufik Hidayat atas jawaban yang telah diberikan? Berapa menit dari cerdas? Di antara banyak yang tadi cuma menjelaskan tadi di bagian kesetaraan. Karena pendidikan pada saat ini belum mencapai itu kesetaraan. Bayangkan yang disolusi akhir-akhir itu meningkatkan gajinya pejabat. Kenapa bukan guru honorer saja ditingkatkan gajinya? Karena yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa bersama memelihara hari ini sudah merupakan amanah dari konstitusi kita. Terima kasih. Hanya menanggapi kalau ada yang menambahkan. Baik, terima kasih Taufik, saudara Taufik Hidayat atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Afril akan dijawab oleh saudari Nur Andina. Padanya di sini. Langsung saja, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada yang sekarang yang sulit dalam perkembangan teknologi? Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada yang sekarang yang memang sulit dalam perkembangan teknologi?
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi membutuhkan pendekatan politik yang melibatkan kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit. Yang pertama, penguatan jaringan keselamatan sosial. Perlu diperkuatnya jaringan keselamatan sosial seperti pos bantuan sosial, jaminan sosial, dan bantuan kesehatan universal. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilakukan dengan pasar kerja akan membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga, stimulus ekonomi dan investasi infrastruktur. Pemerintah dapat merespon kondisi ekonomi sulit dengan mengimplementasikan stimulus ekonomi yang dapat termasuk investasi dalam infrastruktur yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, pengembangan sektor ekonomi alternatif. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi yang berbeda dan menggalakkan industri baru, termasuk industri hijau dan teknologi, dapat membantu menciptakan peluang baru pada masyarakat. Yang kelima, akses perbankan dan pembiayaan. Mendorong masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk kredit mikro dan usaha kecil menengah UKM, dapat membantu mereka mengatasi kesulitan finansial dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi. Membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembalian kebutuhan lokal dan nasional dapat memberikan mereka suara dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan mental. Kesejahteraan masyarakat itu terkait erat dengan kesehatan fisik dan mental. Investasi dalam sistem kesehatan yang dijalankan dan serta layanan kesehatan mental seperti yang ke-8, perlindungan lingkungan dan pengelolaan ketat. Memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan agar mendukung kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Yang ke-9, penguatan sistem perlindungan anak dan keluarga. Melindungi hak adat, mendukung keluarga dengan program-program perlindungan anak yang kuat juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang ke-10, kolaborasi antara pemerintah, swasta dan organisasi dan pemerintah. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta dan organisasi dan pemerintah diperlukan untuk mengimplementasikan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak yang bisa dilakukan ini mengaitkan antara kesejahteraan dan lingkungan. Itu ada namanya yang keadilan sosial. Keadilan sosial itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga internasional, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang layak bagi seluruh masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana yang dimaksud dengan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang layak bagi seluruh masyarakat? Baik, pertanyaan dari saudari Nuno. Apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata? Pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat merujuk pada suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk menyeratakan semua lapisan masyarakat, mempertahankan keseimbangan ekologi, dan menghasilkan manfaat yang merata untuk semua orang. Pembangunan sosial yang inklusif mencakup semua kelompok dalam masyarakat tanpa membedakan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau etnis. Hal ini mencakup memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas memiliki akses yang sama terhadap layanan dan peluang. Sedangkan pembangunan sosial yang berkelanjutan mengacu pada pembangunan sumber daya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan perlindungan lingkungan, praktik ekonomi yang ramah lingkungan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun tujuan utama dari pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan adalah memastikan bahwa manfaat dari pembangunan tersebut didistribusikan secara
secara merata di seluruh masyarakat. Ini mencakup mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan pekerjaan. Sekian semoga kepada moderator. Baik, Bapak dari Saudari Nuri dan Nurul, bagaimana dengan Saudari Nurul atas jawaban yang telah diberikan? Baik. Sekian sesi tanya jawab pada pagi ini. Nah, berhubung karena waktu yang memadai dan masih ada satu kelompok yang akan presentasi, saya kembalikan dulu kepada dosen kita.